Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah. Saya di sini akan membahas mengenai mata kuliah teori portofolio dan investasi pada pertemuan ke-10, yaitu tentang model keseimbangan CAPM. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori pasar modal dan teori portofolio. Dalam hal ini, model penetapan harga aset modal atau capital asset pricing model atau sebagai disebut dengan CAPM adalah sebagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada setiap aset yang memiliki resiko. Kemudian, teori pasar modal ini dibangun atas dasar Markowitz Portfolio Theory atau MPT, tetapi MPT tidak didasarkan pada validitas atau terdapat ketidakadaan teori pasar modal. Maka dari itu, teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investasi dalam memilih portofolio optimal dari sekuritas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investasi berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio dan mengurangi risiko pengembalian tersebut. Dalam teori pasar modal, setiap investor diasumsikan mendiversifikasi portofolionya. Menurut model Markowitz sendiri, yaitu memilih lokasi di perbatasan efisien yang sesuai dengan referensi risiko dan pengembaliannya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang capital asset pricing model. CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi karena CAPM menganggap konsep tingkat pengembalian yang diharapkan untuk suatu saham yang penting sebagai bahan pertimbangan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. Maka CAPM akan memberikan prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus diamati antara risiko aset serta pengembalian yang diharapkan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa CAPM ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat sebuah prediksi tentang risiko aset dan pengembalian yang diharapkan dari sebuah investasi dalam portofolio. Maka dari itu, CAPM ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keputusan investasi karena CAPM ini memiliki sebuah konsep tentang pengembalian yang diharapkan untuk satuan saham yang digunakan untuk mempertimbangkan dan memutuskan saham mana yang akan dibeli oleh sebuah investor atau perusahaan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan terhadap materi dalam pertemuan kali ini, karena waktu yang sudah cukup lama, maka dari itu saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.